Shalom. Kita bersyukur pada kesempatan berbahagia ini kita bertemu kembali dalam ibadah raya Gereja Semak Jemaat Loba. Mari kita kembali ibadah kita. Saya mengundang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita menghampiri tata Tuhan dan kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah saat ini datang dari Tuhan. Kali langit dan bumi dan salam sejahtera yang datang dari Tuhan Yesus Kristus yang Kepala Gereja, serta dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang tinggal memimpin ibadah kita, sementara sekalian boleh berbuat bakti dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun kita ibadah online di rumah, biarlah kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, menyembah Dia, meninggikan Dia, karena Dialah Raja di atas segala raja, karena Dialah Allah yang sanggup menolong dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap tantangan hidup kita. Ku menyembah di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan.
Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami, kesembuhan pemulihan terjadi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, kalau siang hari ini kami boleh datang menyembah dan meninggikan Engkau. Persiapkanlah hati kami semua Bapa, jemaat-Mu semua Tuhan, yang saat ini boleh beribadah kepada Tuhan. Bila Engkau hadir di tengah-tengah kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau juga pakai hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada siang hari ini, yang memimpin pujian, pemusik, menyampaikan firman Tuhan, multimedia, Tuhan perekam, Tuhan juga akan tolong turut campur dalam segalanya, sehingga Tuhan ibadah ini boleh memberkati kita semua. Kami serahkan ibadah dari awal hingga akhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Allah itu dahsyat, Allah itu luar biasa. Dalam segala hal apapun yang Tuhan izinkan terjadi, mungkin sakit atau banyak masalah, apalagi saat ini pandemi, ya, tetapi kita tetap mendekat kepada Tuhan, kita tetap datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur, karena Allah itu baik dalam hidup kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Tapi bersuka cita karena Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kuasa-Nya untuk selamanya, kasih serta-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik.
kita boleh menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan dari saat kita sejak dari kandungan sampai sekarang, kebaikannya itu luar biasa. Oleh sebab itu kita terus bersyukur karena Allah itu baik bagi kita, dan terlebih kita bersyukur karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Karena kasih Yesus itu yang membawa hidup kita semakin indah di hadapannya, dan kita boleh diselamatkan, dan kita boleh memperoleh hidup yang kekal bersama Yesus. Karena kasih Yesus tiada taranya. Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Biarlah hati kita disukakan oleh Allah,
karena Dia telah menyelamatkan kita. Apapun kondisi kita saat ini, mungkin dalam kondisi sakit, kondisi susah, biarlah kita tetap yakin dan bersyukur bahwa Allah Juru Selamat kita itu selalu ada untuk kita. Kita persiapkan hati kita dan persembahan kita, Bapak Ibu. Kita memberikan persembahan, kiranya Tuhan sendiri akan sucikan persembahan kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Nanti silahkan jemaat dikasih oleh Tuhan bisa memberikan persembahan melalui wilayah masing-masing atau datang ke gereja memberikan persembahan di kotak persembahan. Kita akan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kalau siang hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu, kami boleh meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, Engkau yang menyukakan hati kami, sehingga kami tetap kuat sehat di dalam Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau memberikan persembahan, sucikan, kuduskan persembahan kami. Kami bersyukur Tuhan bila persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu, secara khusus Tuhan untuk pengembangan di gereja Isa Al-Masih Lobak. Berkati kami semua dan persiapkanlah kami semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu ada untuk kami. Ya Roh Kudus, Engkau yang turut campur di dalam segalanya dan Engkau akan mengaturnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Haleluya, amin. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati, dan bila persembahan Bapak Ibu boleh menjadi berkat bagi gereja kita. Kita persiapkan hati kita, bila firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk menghadapi hidup ini dengan janji-janji firman-Nya. Rancangan indah ada dalam kehidupan kita. Tuhan itu sempurna, rancangan yang terbaik dalam hidup kita.
Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Ialah janji-janji firman Tuhan, terus kita pegang dan kita terus hidup di dalam firman. Haleluya. Kiranya Tuhan akan memakai hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Shalom, jemaat yang terkasih Tuhan. Biarlah pada kesempatan yang ini, sekalipun di tengah-tengah situasi kondisi yang mungkin membuat kita harus berprihatin, tetapi satu hal yang harus kita renungkan adalah kasih setia Tuhan
dan kebaikan Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Cuman dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan kondisi saat ini, kita bisa berjumpa, kita bisa beribadah kepada Tuhan, itu merupakan satu anugerah yang luar biasa. Saya menyadari bahwa sebagai seorang gembala tidak bisa melaksanakan tugas tanggung jawab penggembalaan dengan sempurna. Ada banyak hal kekurangan, ada banyak hal yang mungkin mengecewakan jemaat Tuhan. Apalagi di tengah situasi yang seperti ini, saya menyadari sepenuhnya bahwa saya masih butuh digembalakan. Saya masih butuh didampingi, disertai, diarahkan, bahkan dipenuhi kehidupan saya. Nah, jemaat Tuhan, mari saat ini saya mengajak pada kita, mungkin kehidupan kita diposisikan pada posisi yang sulit dengan adanya program PPKM darurat yang dilaksanakan di seluruh Jawa dan Bali, membuat kita mungkin mengalami kebingungan. Bagaimana kita harus bekerja, bagaimana kita harus mencukupi kebutuhan hidup, bagaimana kita harus menjaga keamanan kita dari penyakit yang sungguh-sungguh bisa mendatangkan bahaya. Bagaimana dengan kelangsungan hidup kita? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu saya rasa tidak hanya muncul dari orang-orang yang tidak memiliki Tuhan, tetapi kita pun sebagai orang percaya seringkali juga menghadapi hal yang demikian. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya ingin memberikan berkat kebenaran firman Tuhan, bagaimana bahwa hidup kita ini adalah hidup yang harus belajar percaya kepada gembala yang agung, gembala yang sangat memahami akan kehidupan setiap domba-dombanya. Mari saya mengajak kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Kita mau lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, piala penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sampai di sini pembacaan kita, firman yang kita akan renungkan bersama-sama saat ini. Jemaat terkasih oleh Tuhan, Mazmur pasal yang ke-23 adalah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Daud adalah seorang pribadi dari keluarga Isai. Dia hadir sebagai anak laki-laki yang diberi keterangan adalah anak muda yang memiliki perawakan yang sangat kecil. Ya. Dibandingkan dengan kakak-kakaknya sangat berbeda jauh. Dan di tengah-tengah keluarganya, Daud mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan saudara-saudaranya karena dia dianggap sebagai pribadi yang mungkin kurang memiliki perawakan yang membanggakan keluarganya. Bahkan diberi kepercayaan oleh keluarganya untuk menjadi gembala 2-3 ekor yang dipercayakan oleh orang tuanya untuk digembalakannya.
Sehingga dari pengalaman Daud itu menjadi sebuah pembelajaran hidup yang sungguh luar biasa, bahwasanya sekalipun dia mendapatkan kepercayaan tugas, tanggung jawab yang di mata orang itu kecil, tetapi dia tahu bahwa sebenarnya yang sedang memberikan kepercayaan, yang sedang memberikan tugas dan sedang melatih adalah pribadi gembala yang agung, yaitu Tuhannya yang disembah. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, dari kitab Mazmur pasal 23 ini kita bisa melihat bahwa Daud menempatkan diri bukan sebagai seorang gembala, tetapi Daud menempatkan diri sebagai seorang domba. Domba yang digembalakan oleh Tuhannya. Domba yang kecil, domba yang hina, domba yang mungkin keberadaannya di mata keluarganya bukan sosok pribadi domba yang membanggakan, bahkan diharapkan akan hasilnya. Maka Daud paham dengan begitu luar biasa bahwa dia menempatkan diri sebagai seorang domba yang sedang, telah, dan akan senantiasa digembalakan oleh Tuhannya. Maka ungkapan Tuhan gembalaku yang baik adalah ungkapan dari seorang yang punya pengalaman hidup digembalakan oleh Tuhan. Orang yang punya pengalaman hidup dipelihara, dijaga, dilindungi, bahkan dihidupi oleh Tuhannya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mau belajar, kita mau melihat bagaimana Daud melihat Tuhannya sebagai gembala. Nah, gembala yang sebagaimana? Apa yang dilakukan oleh Tuhannya kepada Daud sebagai seorang domba yang sudah merasakan betapa luar biasanya penggembalaan Tuhan itu. Nah, yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, Daud mengakui bahwa Tuhan adalah gembalanya, maka dia punya keyakinan penuh bahwa kalau Tuhan menjadi gembalanya, maka dia tidak akan pernah kekurangan. Nah, berbicara masalah kekurangan itu bicara masalah sesuatu yang mungkin kita tidak memiliki lebih atau sedikit pun, atau mungkin kekhawatiran, ketakutan yang kita hadapi terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa depan atau di depan kita. Tetapi belajar daripada Raja Daud ini atau Daud ini kita bisa mengerti bahwa ketika kita mempercayakan diri untuk digembalakan oleh Tuhan, maka Tuhan punya tanggung jawab yang luar biasa, yaitu apa? Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan domba-dombanya akan mengalami kekurangan. Kekurangan dalam hal apa? Kita perhatikan di dalam ayat yang kedua, Ia membiarkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, ini artinya Tuhan memberikan kepada Daud sebuah keyakinan, kepercayaan yang luar biasa bahwa kalau dia mau jadi domba yang digembalakan oleh Tuhan, maka ada sebuah jaminan tidak akan kekurangan. Digambarkan seperti seorang gembala yang membawa domba untuk bisa berbaring, untuk bisa menikmati padang rumput yang menjadi kebutuhan pemenuhan secara jasmania. Daud berkata bahwa Ia membimbing aku ke air yang tenang. Itu artinya kebutuhan hidupnya, baik masalah makan dan minum, itu semua sudah dijamin oleh Tuhan, sudah disediakan oleh Tuhan, bahkan diberikan Tuhan dengan cara Ia menuntun, membawa, dan menempatkan pada posisi di mana Daud sebagai domba yang tidak akan pernah mengalami kekurangan. Nah, Bapak Ibu, saat ini kami sekeluarga belajar memahami bahwa penggembalaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Ketika kami dinyatakan terpapar COVID-19, kami harus mengambil sebuah langkah, yaitu untuk isolasi mandiri. Ruang gerak kami dibatasi.
dalam hal bekerja kami tidak bisa melayani dan sebagainya. Kehidupan kami hanya dibatasi oleh mungkin tempat tidur, dapur, kasur, bahkan mungkin pintu yang selalu tertutup. Tetapi Tuhan telah menunjukkan sesuatu perkara yang luar biasa. Bagaimana Tuhan mengembalakan hidup kami sekeluarga, bahwa hampir bisa dikatakan 2 minggu ini Tuhan pelihara kami. Kebutuhan makan kami, kebutuhan minum kami, kebutuhan yang mungkin menjadi keinginan anak-anak juga terpenuhi. Ketika kami mungkin membutuhkan keuangan untuk mencari obat, Tuhan begitu luar biasa. Tuhan begitu hebat dengan mengirimkan orang-orang yang punya kasih, kepedulian, empati kepada keluarga kami. Sehingga ketika kami membutuhkan keuangan, Tuhan cukupkan bahkan limpahkan. Ketika kami butuh makan, ada jemaat Tuhan, ada orang-orang yang mengasihi kami, ada orang-orang yang peduli dengan kami, memberi kami sayur, lauk pauk, bahkan kebutuhan makan kami bisa dikatakan melimpah. Kami percaya bahwa ketika Tuhan mau bersedia untuk menjadi gembala kita dan kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, maka penggembalaan Tuhan itu akan berjalan dengan sempurna. Kami sedih, kami susah, kami menderita. Bahkan secara pribadi saya mengalami yang namanya bayang-bayang maut. Bagaimana ketika saya terpapar dan ketika kondisi tubuh saya sangat-sangat melemah. Istri saya bilang bahwa wajah saya sudah hitam, sudah tidak punya aura kehidupan lagi. Tetapi di saat itulah saya hanya percaya dan mempercayakan kepada Tuhan. Tuhan adalah gembala yang baik. Nah, artinya Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, ini sebuah pengalaman hidup saya bagaimana ketika Tuhan menolong, menjaga, bahkan memenuhi kebutuhan hidup saya selama saya harus isolasi mandiri. Nah, ini yang pertama, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan hidup kita kekurangan, tetapi Tuhan bisa membuktikan bahwa orang benar akan hidup oleh iman, dan iman itulah yang menghadirkan kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, dikatakan bahwa Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, yang kedua adalah Tuhan tidak hanya sekedar menutupi atau memenuhi kebutuhan kita, tetapi Tuhan juga sanggup menyegarkan, menghidupkan, memberikan kekuatan, dan itu oleh karena kuasa dan oleh karena namanya adalah nama di atas segala nama, yaitu Tuhan, yaitu Tuhan, yaitu Allah yang ada sebagaimana Dia ada, hadir untuk senantiasa memberikan kekuatan yang baru kepada umatnya yang percaya. Bapak Ibu, ketika kami terpapar pada hari Rabu, ketika Penatua Andreas Gianto kritis, beliau dibawa rumah sakit, diupayakan untuk kesembuhannya, tetapi ternyata Tuhan berkehendak memanggil dia ke dalam kehidupan yang lebih mulia. Ketika kami diberitahu tentang apa yang terjadi pada beliau, saya takut, saya sedih, saya menangis,
seumur-umur tidak ada orang yang bisa membuat saya menangis ketika orang itu meninggal. Ketika kami mendengar bahwa beliau dipanggil Tuhan, kami sekeluarga syok, menangis. Bahkan saya nangis, orang Jawa bilang guguk. Karena apa? Karena orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, orang yang sungguh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, Tuhan panggil dengan caranya yang menurut saya sepertinya tidak layak. Dan ketika saya mendengar itu, saya juga mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Saya merasa bahwa hidup saya pun juga akan mengalami terancam kematian. Saya menangis, saya berdiam diri, saya pasrah sama Tuhan. Tetapi pada waktu saya tidur, Tuhan berbicara secara pribadi bahwa Tuhan berkata, kamu harus tetap hidup. Kamu masih punya tanggung jawab. Tuhan masih percayakan penggembalaan gereja dan umat yang ada di Kisah Masih Loba. Itu tanggung jawabmu. Jemaat Rasul Tuhan, saya bangun. Saya merasa ada kekuatan. Saya merasa ada kehidupan baru. Kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan kepada saya. Untuk apa? Untuk hidup mengasihi Tuhan, untuk hidup mencari pada Tuhan, untuk hidup melayani Tuhan, hidup melayani umat Tuhan. Tubuh saya menjadi segar, Bapak Ibu. Ya, jiwa saya menjadi kuat, dan akhirnya saya membuat suatu komitmen. Saya harus tetap hidup. Saya harus melanjutkan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan, yang selanjutnya kami kerjakan dengan rekan-rekan majelis dan penatua. Saya menjadi kuat, menjadi sehat, jadi kuat, sehat, segar, karena saya percaya di balik peristiwa kematian sahabat, anak rohani, rekan sekerja, saudara di dalam Tuhan, Tuhan sedang mengerjakan hidup saya. Tuhan sedang memberikan kesegaran hidup saya lagi. Bahwasanya Tuhan mengasihi saya, Tuhan menyayangi saya dengan mempercayakan penggembalaan ini. Ini yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan. Nah, dikatakan ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, yang ketiga yang Tuhan sanggup berikan kepada kita adalah keamanan dan kenyamanan terhadap situasi kondisi yang terjadi saat ini. Berapa banyak orang yang terpapar ketika mencoba untuk bertahan, sepertinya sudah tidak ada jalan keluar dan pertolongan. Kematian bisa menjemput siapapun. Kematian bisa hadir dan dialami oleh setiap orang. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan terpapar, karena saya merasa menjadi orang yang bisa menjaga diri dari kehidupan sosial. Kami tidak pernah kemana-mana, tetapi Tuhan izinkan saya terpapar di gereja, saya terpapar di rumah di mana saya tinggal, dan saya mengalami yang namanya berjalan dalam lembah kekelaman. Bayang-bayang maut menghampiri saya. Di bagian saya bersyukur istri saya terpapar, anak saya terpapar hari Senin, saya terpapar hari Selasa, anak yang kedua terpapar hari Rabu, dan yang berikutnya anak saya yang pertama juga terpapar. Kami tergeletak semuanya. Kami tidak bisa mengandalkan siapa-siapa, tetapi saya percaya tangan Tuhan
tongkat Tuhan yang memberikan kepada saya kekuatan yang baru, kehidupan yang baru, menjaga melindungi dari bayang-bayang maut, malaikat maut yang mungkin akan menghampiri saya. Karena gada Tuhan, karena tongkat Tuhan yang menjadi tongkat didikan, yang menghalau musuh, menjaga melindungi kehidupan kami, maka kami saat ini masih tetap hidup. Kami dipulihkan, istri kami dipulihkan kesehatannya, anak kami dipulihkan kesehatannya, dan saya bersyukur saya pun juga dipulihkan oleh kekuatan tangan Tuhan yang menjaga saya ketika berjalan dalam lembah kekelaman, ada dalam bahaya yang mengancam saya, tetapi saya belajar percaya kepada Tuhan bahwasanya Tuhan yang punya kuasa, kedaulatan dan otoritas atas hidup dan kematian saya. Dan ternyata Tuhan berkenan memberikan kepada saya kesempatan hidup untuk yang kedua kalinya, yaitu hidup untuk melayani Tuhan. Nah, artinya Tuhan bertanggung jawab atas bahaya yang kita hadapi. Ya, dalam beberapa waktu ini saya mendengar ada seorang hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan, keluarga jemaat dipanggil Tuhan. Ada banyak orang yang terpapar dan cepat meninggal. Saya percaya itu waktu Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang harus dipanggilnya. Tetapi ada waktu Tuhan yang diberikan kepada orang yang harus bertahan hidup untuk menjalani hidup ini. Saya percaya itu semua karena tangan Tuhan yang begitu kokoh dan perkasa menjaga dan melindungi kami. Oleh karena itu kita harus belajar percaya bahwa diungkapkan lagi dalam ayat yang 5 bahwa Tuhan sanggup menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya apa? Tuhan bersedia dan selalu setia setiap saat untuk memberikan kepada kita jaminan kebutuhan hidup kita. Kembali lagi mungkin tak takut, bagaimana pekerjaan saya saat ini harus berhenti, dibatasi, tidak boleh bekerja dan sebagainya. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu sanggup memberikan kepada kita, yaitu kebutuhan hidup kita. Karena Tuhan telah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan oleh Tuhan, semua akan dipenuhkan oleh Tuhan, dan semuanya akan dilimpahkan kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Bahkan di sini Tuhan berkata, Daud berkata kepada Tuhannya bahwa Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Tidak hanya kebutuhan hidup kita, tetapi urapan adalah sebuah kepercayaan, adalah sebuah anugerah, sebuah tugas khusus yang Tuhan percayakan kepada orang-orang tertentu, dan Daud mengalaminya. Dari seorang anak muda, seorang gembala yang hina, yang tidak dihormati oleh keluarga, tetapi kalau Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang mengangkat, dan Tuhan yang menjadikan dia menjadi orang yang luar biasa, melampaui kakak dan keluarganya, jadi pemimpin Israel yang begitu luar biasa. Tidak ada seorang pun raja seperti Daud, karena dia diurapi oleh Tuhan, karena dia ditabiskan oleh Tuhan, karena dia dipilih oleh Tuhan, diangkat untuk menjadi orang yang dipercayakan sebagai hamba. Oleh karena itu pada kesempatan yang indah ini, mari jemaat kasih Tuhan, di balik peristiwa yang terjadi dalam kita, Tuhan sedang mengerjakan perkara untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Mungkin Tuhan sedang khususkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang nantinya akan terbukti sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, dirahmati oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan, dan dianugerah urapan oleh Tuhan. Maka
Mari kita belajar seperti Daud. Di dalam ayat yang ke-6 dia mengungkapkan bahwa kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bagi orang yang mau digembalakan oleh Tuhan, bagi orang yang mau menjadi domba Tuhan, akan dijaga, akan disertai, akan dilindungi, akan dipenuhi, bahkan hidupnya akan diberi warna yang indah, yaitu apa? Kebajikan dan kemurahan, sebagai tanda syukur, tanda sukacita, tanda terima kasih anugerah Tuhan yang begitu melimpah, maka mendorong orang itu untuk melakukan sesuatu kebaikan dalam hidupnya, itu apa? Kebajikan dan kemurahan. Dan itu semua kalau orang bisa mengalami, orang bisa melakukan yang namanya kebajikan dan kemurahan, itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita mengambil sebuah komitmen seperti yang dilakukan oleh Daud, bahwa ketika dia tahu Tuhannya adalah gembala, Tuhannya yang memenuhi, Tuhannya yang melindungi, Tuhan yang menyegarkan dan memberikan kehidupan, bahkan Tuhan yang mengurapi hidupnya, maka dia punya komitmen, aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Karena hanya di dalam rumah Tuhan ada pribadi Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada berkat Tuhan, ada urapan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang akan membawa kehidupan orang tinggal di sana penuh dengan anugerah dan rahmat. Maka tepatlah apa yang dikatakan, lebih baik satu hari di rumah Tuhan, di pelataran Tuhan, akan menikmati hadirat Tuhan, akan menikmati kuasa Tuhan, dibandingkan 1000 hari di tempat yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan, kita ini adalah bait Tuhan, kita adalah rumah Tuhan. Mari kita diam dan tinggal mengundang Tuhan sebagai gembala, Tuhan sebagai raja, Tuhan sebagai Tuhan atas hidup kita. Maka kita akan bisa hidup seperti Raja Daud, bahwa kita bisa berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah pelatihku, Tuhan adalah pemenuh hidupku, dan akan mampu mendatangkan kebahagiaan seumur hidup kita. Nah, bagaimana dengan kita saat ini, Bapak Ibu? Saya berharap firman yang kita terima benar-benar mendorong kita bahwa kita harus belajar menjadi domba yang mau digembalakan, domba yang mau dipelihara, domba yang mau hidup atas pimpinan dan pertolongan daripada gembala kita. Percayalah, hidupmu ada dalam tangan Tuhan, hidupmu dalam anugerah Tuhan, dan hidupmu adalah hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Covid tetap ada, bahkan sudah mulai masuk ke berbagai sisi kehidupan kita. Bagi yang belum terpapar, mungkin suatu saat kita akan terpapar. Bagi yang sudah terpapar, mungkin akan malah terpapar lagi. Nah, sekarang yang menjadi kebijaksanaan kita adalah bagaimana kita menjaga diri untuk hidup berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa. Di sanalah tempat kebahagiaan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan Tuhan kita jadikan gembala yang agung. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu, firman yang mengajar kepada kami bahwasanya Engkaulah Tuhan, gembala yang baik, gembala yang bertanggung jawab atas domba-dombanya. Tuhan, sekali lagi kami ingin belajar akan kehidupan Raja Daud,
akan kehidupan Daud sebagai seorang gembala dan menempatkan diri sebagai seorang domba. Tuhan, kami percaya pengalaman hidup Daud menjadi pengalaman yang mendatangkan pelajaran hidup kami, untuk kami menjadi domba-domba yang mempercayai hidup kami kepada Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami. Kami tidak tahu apa yang akan kami tahu. Kami yang ingin kami tahu adalah Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan Tuhan akan selalu berperkara kepada kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Kiranya kami terus, ya Tuhan, mempercayakan hidup kami kepada Engkau sebagai rahmat dan berkat atas kami. Dalam nama Tuhan kami Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita sebagai pengakuan orang percaya kepada Allah Tritunggal kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan tubuh serta hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur kita boleh diberkati oleh firman Tuhan, dan izinkan pada kesempatan ini saya sebagai gembala jemaat mau menyampaikan ungkapan duka cita yang mendalam atas dipanggilnya penatua Andreas Gianto pada tanggal 31 Juni yang lalu dalam kondisi sakit, dan kami sebagai gembala majelis jemaat mengaturkan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga Ibu Winarti bersama dengan anak-anak. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kiranya Tuhan yang akan memberikan perlindungan, dan dialah gembala yang baik yang akan membawa kehidupan keluarga Bu Win bersama dengan anak-anak untuk semakin diberkati oleh Tuhan. Dan kepada jemaat Tuhan, mohon maaf kalau mungkin yang berulang tahun minggu ini kami belum bisa menyampaikan ucapan selamat karena situasi kondisi yang seperti ini. Dan saya bersyukur saya masih tetap hidup, saya diberikan kekuatan dan bisa menjumpai jemaat Tuhan melalui ibadah dan khotbah pada kesempatan yang indah ini. Baik, mari kita lanjutkan ibadah kita dengan menaikkan doa-doa syafaat Bapak Ibu. Namun sebelumnya, bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan syukur atau memberikan persembahan persepuluhan, Bapak Ibu bisa menghantarkannya ke gereja. Di sana kami sediakan kotak sebagai tempat untuk Bapak Ibu menyerahkan persembahan. Apabila mungkin tidak bisa datang ke gereja, Bapak Ibu dan saudara-saudari bisa meminta atau menyerahkan kepada pimpinan kelompok yang mungkin ada wilayah Sendang Mulia Bu Selmi, atau yang ada di wilayah ini Balu Rokot Jembangan dengan Bu Jarsih dan teman-teman, atau yang wilayah di Sinawi dan sekitarnya dengan Ibu Lut atau Pak Yuel, sehingga nanti bisa dikoordinir dan dimasukkan dalam kotak persembahan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, berkaitan dengan mungkin persembahan persepuluhan atau persembahan syukur, apabila mungkin tidak bisa mengantar ke gereja atau mungkin tidak bisa mengantarkan ke kelompok di wilayah tertentu, saya sampaikan bahwa Bapak Ibu bisa mentransfer persembahan persepuluhan melalui rekening nama saya. Nanti saya akan sharekan baik itu di grup
keluarga Lobak maupun praise and worship, atau mungkin jemaat-jemaat tertentu yang biasa memberikan persembahan persepuluhannya sekarang mengalami hambatan. Nanti saya akan kirimkan nomor rekening saya, dan saya mohon dengan hormat berkenan untuk memberitahukan bahwa kami sudah mengirimkan persembahan syukur atau persembahan persepuluhan dengan nominal sekian. Saya kirim hari ini, bila perlu tolong dikirimkan print out daripada pengiriman persembahan. Nah, sehingga semuanya nanti dapat kami pertanggungjawabkan di depan majelis, dan kita berdoa supaya situasi ini bisa kita selesaikan dengan kuat kuasa Tuhan. Baik, mari kita naikkan doa-doa syafaat. Setelah nanti akan mengakhiri ibadah pada kesempatan yang indah ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kembali lagi kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah situasi kondisi yang seperti ini, kami masih bisa beribadah pada Tuhan. Kami belajar memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini sebelum kami mengakhiri ibadah, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami mungkin pergumulan kesehatan. Kami ingat untuk Ibu Rustomo. Kami berdoa untuk anak kami Kesia Tuhan, dan juga untuk Pak Rustomo, dan untuk anak kami Yemia. Sekiranya Tuhan proteksi, lindungi. Tuhan akan sembuh, Tuhan akan pulih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat yang Pak Budi juga akan sembuhkan. Kami ingat untuk Elvira juga akan sembuhkan. Dan kami berdoa yang lain yang tidak kami sebut satu persatu, mungkin sedang terpapar atau mungkin sedang kelemahan tubuh, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu yang bekerja, Kuasa-Mu yang akan menolong, menyembuhkan untuk jemaat-Mu yang sakit ini ya Tuhan. Kami tidak bisa sebut satu persatu. Mungkin masih ada jemaat yang mungkin harus isolasi mandiri seperti hamba-Mu sekeluarga, atau mungkin ada jemaat Tuhan yang mungkin mengalami sakit dan kekurangan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan penuhkan dan akan limpahkan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang mungkin yang telah lulus sekolah dan mencari sekolah. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan berikan anak-anak kami masa depan pendidikan yang nanti menjadi kesuksesan hidup mereka. Berkati orang tua mereka ya Tuhan, yang mungkin saat ini sedang membutuhkan keuangan, rezeki. Tuhan yang juga akan memberikan berkat-berkat kepada mereka. Bagi keluarga yang sedang masalah, baik masalah suami istri, masalah orang tua dan anak, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan kekuatan. Kami juga ingat untuk keluarga Buwin bersama anak kami Chris dan Saskia ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong keluarga ini untuk menjadi keluarga yang terus belajar mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan yang penuh dengan kasih, rahmat dan berkat atas kehidupannya. Sekali lagi kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Kami beribadah pada Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Kalau saat ini kami akan mengakhiri ibadah dan kami akan kembali dalam kehidupan kami, kiranya tangan Tuhan yang terus menolong dan memberkati kami sekalian. Dan biarlah kami senantiasa mempercayakan kepada Gembala yang agung, yaitu Gembala Yesus Kristus. Dan mari kita akan menyatakan bersama-sama berdoa Bapa kami, sebagai doa orang percaya yang diajar oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang, para murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau terima berkat yang datang dari Tuhan. Jemaat dari Tuhan, biarlah saat ini Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang engkau terima dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.